Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur di pagi ini kita bisa luangkan waktu untuk sama-sama kita ngaji, mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu di dalamnya juga, termasuk mentadaburi dan memahaminya. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita, Allah berikan ilmu yang manfaat, dan tentu Allah ridhoi kita semua. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma was'alna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya, karena bacanya sudah selesai, jadi kita langsung terjemah saja Bapak Ibu sekalian. Ya, waktu itu bacanya sudah selesai di pertemuan lalu. Kita tinggal terjemahkan ayat 5 sampai ayat 7 ya, dari ayat yang kelima. Ya, ini merah semua pada hakikatnya karena iyaka yang kedua itu dia mengulang dari iyaka yang di depan. Jadi pada hakikatnya merah semua materi pokok. Begitu juga halaman 6 juga, ayat 6 juga materi pokok semuanya. Jadi kita awali dari ayat pertama. Iyaka, hanya kepadamu. Jadi kalau kata iya itu hanya. Biasanya iya ini digunakan sebagai objek yang di depan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kata iyaka di depan artinya tidak ada yang lain, hanya bermakna membatasi. Ya, bermakna fidul has, membatasi. Tidak hanya dengan iyaka, misalkan jadi maf'ul bihnya didahulukan. Ya, jadi iyaka itu maf'ul bihnya didahulukan. Jadi iyaka, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah, beribadah. Sama juga dengan begini, misalkan ruzan akaltu. Jadi hanya nasi yang aku makan. Jadi ada hanya. Jadi dalam bahasa Arab itu kaidahnya berlaku jika maf'ul bihnya didahulukan atau objeknya didahulukan sebelum fi'il fa'ilnya, maka bermakna membatasi, hanya itu saja. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah, atau iyyahu misalkan, hanya kepadanya na'budu, kami beribadah. Ruzzan, hanya nasi, akaltu, yang aku makan. Ya, ma'an misalkan, ma'an syarabtu, hanya air yang aku minum, itu air putih misalkan. Nah, itu dalam bahasa Arab jika maf'ul bih didahulukan maka punya makna membatasi, hanya itu saja. Nah, na'budu saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian dengan fa'il di awal. Maka na'budu itu adalah fi'il mudhari awalan nun. Jadi jika awalan nun maka otomatis fa'ilnya ya domir mustatir nahnu. Jadi sehingga subjeknya adalah kami. Na'budu, kami beribadah atau kami menyembah. Na'budu, kami beribadah atau kami menyembah. Kemudian kata dasar na'budu adalah abida atau abada. Abida atau abada. Na'budu, kami beribadah, kami menyembah. Wa, dan iyyaka diulang, iyyaka dari pertama. Maka iyyaka juga artinya hanya kepadamu. Nasta'inu, nah awalanun berarti subjeknya adalah kami. Fa'ilnya adalah domir nahnu. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Iyyaka nasta'inu, kami mohon pertolongan. Na'budu, kami beribadah, wa, dan iyyaka, hanya kepadamu, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Baik. Katanya ana ya, Ustaz. Kenapa?
Akar kata nasta'inu itu ana. Ana. Ya, asalnya ana, ainnya panjang ya. Ana. Lihat aslinya ayana. Jadi asalnya adalah jadi dibuang nun sinta di awal, ya dibuang, tinggal 3 huruf ayana. Jadi kalau misalkan kita lihat aslinya ayana, karena dalam bahasa Arab tidak ada huruf ya di tengah, ya untuk fiil madhi ataupun huruf waw di tengah, maka digantikan dengan alif, jadinya ana. Nasta itu kata dasarnya atau asal katanya ana. Ana ainnya panjang. Menggantikan ya maka ada alif di situ. Baik. Itu yang pertama, ayat kelima. Jadi, iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami beribadah, wa dan iyyaka hanya kepadamu, nasta'inu kami mohon pertolongan. Ustadz, kita tahu iyaka itu dia maf'ulun bih karena dia fathah ya Ustadz. Betul, bukan fathahnya, tapi kalau di sini posisinya, posisi di depan fi'il fa'il. Depan fi'il. Kan kalau kita itu fi'il, ya. Nak butuhkan fi'il fa'il ya. Jadi itu kaknya dia fathah bukan karena maf'ul bihnya, tapi fathah karena memang dia domirnya begitu. Iyaka itu untuk laki-laki, misalkan iyaki untuk perempuan. Jadi isim domir itu semuanya mabni ya. Mabni artinya jangan terkecoh, fathahnya dalam isim domir tidak selalu menunjukkan bahwa dia adalah objek. Ya, tapi jika isim domir diletakkan di depan, ya diletakkan di depan sebelum fiil fa'il, maka dipastikan isim domir tersebut adalah sebagai maf'ul bih yang didahulukan. Kalau iya Ya. itu huruf Ustadz ya? Iya itu huruf, betul. Ya. Huruf apa Ustaz? Jadi huruf bisa nyambung dengan domir ya? Iya, Kak. Iya Kak, itu jadi satu paket. Kalau misalkan kita bahasakan dalam konsepnya, ini menjadi isim, kemudian menjadi isim ketika dipaketkan. Jadi iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Jadi sudah otomatis menjadi isim. Isim paket, ya. Oh, berarti satu kata ya Ustaz. Iya kak ya Ustaz. Betul, jadi satu kata. Jadi kalau iya saja tidak bisa. Misalkan itu tidak kalimatnya kalau iya hanya nak budu kami beribadah itu jadi tidak jelas. Makanya ini di dalam bahasa Arab terutama ilmu tasrif dipaketkan sehingga menjadi isim yang tidak bisa dipisahkan antara kata iya dengan kata iya dengan itu. Makanya ada tasrifannya. Makanya ada tasrifannya. Jadi iya kan. Jadi tidak hanya iya saja. Kalau misalkan iya na'budu wa iya nasta'in itu malah artinya tidak dimengerti. Begitu. Jadi harus merupakan domirnya. Baik, itu yang pertama. Ya. Ayat kelima, sekarang ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqima. Ihdi, ini jadi bacanya bukan ahdi ya. Itu kok katanya di atasnya Hamzah seperti fathah, itu bukan fathah, itu tanda wasol. Tanda Hamzah wasol. Jadi maksudnya kenapa ditandai begitu? Kalau mau diwasol maka boleh. Contoh misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu binas sirat. Jadi boleh diwasol. Jadi artinya hamzahnya sewaktu-waktu bisa hilang, diwasol, hilangnya hilang dalam ucapan, dalam pengucapan tapi tidak hilang di dalam tulisan. Itu namanya hamzah wasol. Nah, kalau kita mau memulai biasanya hamzah wasol itu dari kasroh. Maka tidak dibaca ahdina tapi ihdina. Ihdi itu fi'il amr. Ya, dari kata fi'il madhinya atau kata dasarnya hada. Ya, ada itu. Hada ya. Ada. Hada ya, hada. Jadi ihdi tunjukkanlah ya.
Ihdi, kalau bahasa lengkapnya, ihdi, tunjukkanlah olehmu na kepada kami. Mu-nya kepada siapa? Kepada Allah. Ihdi, tunjukkanlah olehmu ya Rob na pada kami. Gitu. Ihdi, tunjukkanlah olehmu ya Rob na kepada kami. As-sirata, na itu kami. Ya. Nah kalau misalkan ada fiil, ya konsepnya begini. Kalau ada fiil, setelah fiil itu ada isim domir, maka pastikan isim domir itu maf'ul bih. Pastikan itu maf'ul. Ya. Ihdi fiil fa'il, subjek predikat. Maknya maf'ul bih kami. Jadi tunjukkanlah olehmu kepada asirato. Ini asirato fathah lagi, maka dia sebagai maf'ul bih yang kedua. Jadi maf'ul bih itu bisa lebih dari satu. Nah, maf'ul pertama, asirato maf'ul bih yang kedua. Gitu. Kenapa dia fathah? Nah, kalau al-mustaqimah dia sudah bukan maf'ul bih lagi, tapi dia sifat dari asirato. Apa bedanya maf'ul bih dengan sifat? Kalau sifat itu mesti sama. Kalau di depannya dia ma'rifat, maka di belakangnya juga harus ma'rifat. As-sirata itu. Kalau di depannya nakiroh siroton, maka di belakangnya sifatnya mustaqiman. Jadi nakiroh ma'rifatnya harus matching. Itu namanya sifat. Yang kedua dari harokat. Sirata sifatnya al-mustaqimah. Kalau di depannya as-siratu, maka di belakangnya al-mustaqimu. Jadi itu namanya sifat. Itu yang membedakannya seperti itu. Jadi al-mustaqimu jalan yang lurus ya sebagai sifat dari as-sirata. Jalannya yang lurus begitu. Kita ulang, ditunjukkan olehmu ya Rabbna kepada kami as-sirata jalan al-mustaqimah yang lurus. Ihdi, tunjukkanlah olehmu ya Rabbna kepada kami as-sirata yang lurus. Makanya kata mustaqim itu ya hubungan sirata dan mustaqimah ini apa seperti naat man'ud itu Ustaz? Nah. Betul. Jadi sifat mausuf atau bahasa lainnya naat man'ud. Jadi al-mustaqimah sifat, as-sirata mausuf. Al-mustaqimah naat, as-sirata man'ud begitu. Jadi sifat man'ud itu yang disifati. Yang disifatinya apa? Ya jalan itu as-sirata. Ya, begitu. Yang disifat itu biasanya nggak pakai al atau tanwin kan? Ustaz ini pakai al. Enggak, kalau dihukum sifat mausuf itu matching. Kalau dia yang disifatinya al, maka sifatnya harus al juga. Kalau yang disifatinya fathah, maka sifatnya harus fathah juga. Gitu. Kalau yang disifatinya dia nakiroh, yang misalkan siroton, maka sifatnya harus mustaqiman. Gitu. Jadi harus matching. Jadi sifat itu matching karena ngikuti yang disifatinya. Ini bukan kata majemuk ya Ustaz, bukan ya? Bukan. Kalau kata majemuk, nah kalau dijadikan kata majemuk, maka pertama asirotonya jangan ma'rifat, jangan alif lam. Yang kedua mustaqimnya jangan alif lam. Yang pertama mustaqimnya itu contoh misalkan kalau dia mustaqim baru sama jemuk atau mudhof ini. Jadi dalam mustaqimah sebagai idhofah siratal mustaqimi atau siratal Suara Ustadz putus-putus ya? Bapak-bapak dengar gitu ya? Iya. Ya. Ya, apa ada gangguan jaringan sebentar? Iya kan. Oke. Baik, jadi seperti itu. Jadi as-sirata itu sifat, al-mustaqimah itu apa? Sirata yang disifati, mustaqimah sifatnya. Kalau mau jadi kata majemuk maka dia mustaqimi. Jadi pokoknya kalau kata majemuk pasti dia kasrah.
gitu. Baik, kemudian berikutnya ayat yang ke-7 itu dicetak warna hitam siroto. Siroto itu artinya jalan. Jadi secara terjemah pakai alif alam al siroto jalan, siroto juga artinya jalan. Kemudian ada alladzina orang-orang yang. Ya, alladzina itu orang-orang yang dalam bentuk jam. Kalau Allah atau ada suaranya boleh ada suara nih. Jadi Pak Ibu boleh ditutup dulu suaranya di mikrofon. Ini ada feedback nih. Ya. Pak Budi, mohon maaf bisa dinonaktifkan dulu Pak. Ini ada feedback suaranya. Ya, terima kasih. Baik. Alladzina itu jama, artinya isi mausul. Isi mausul alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Bentuk tunggalnya alladzi. Alladzi orang yang atau yang untuk benda. Untuk benda yang atau untuk manusia alladzi orang yang. Untuk Allah alladzi dia yang. Alladzi dia yang. Untuk manusia ya orang yang. Untuk benda yang. Alladzi. Untuk jamaknya alladzina orang-orang yang. Tapi kalau untuk alladzina itu mesti dia memang untuk manusia, bukan untuk selain manusia. Kemudian an'amta, nah an'amta akhiranta. Jadi konsep dasar terjemahnya dipastikan kalau ada fiil akhiranta itu fiil madhi, mesti dia fiil madhi. Ya, an'amta engkau telah beri nikmat. Jadi subjeknya engkau, akhiranta engkau. Kalau tadi di ayat 5 awalan nun itu subjeknya kami, nahnu. Ya, domirnya kami. Kalau akhiranta itu subjeknya engkau, domirnya anta. An'amta, engkau telah beri nikmat. Kata dasarnya adalah naima. Kata dasarnya adalah naima. Pola AIA. Hamzah itu hanya tambahan dari naima ya atau na'ama ditambahkan hamzah sulasi mazid jadi an'ama. Wazannya wazan af'ala. Jadi wazan af'ala dia an'ama. An'amta engkau telah beri nikmat. Jadi sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat. Ala atas. Ya, ala itu artinya atas, him mereka, alaihim atas mereka. Alaihim atas mereka. Ghairi bukan. Ghairi itu bukan. Al-maghdubi yang dibenci atau yang dimurkai. Al-maghdub. Ya, al-maghdub. Ini dia sigot isim maf'ul. Wazan maf'ulun. Maf'ulun maghdubun. Karena dia idhofah maka ghairil maghdubi. Kasrah. Ghairinya mudhof, al-maghdubinya mudhofun ilaih. Al-maghdubi yang dimurkai, yang dibenci. Alaihim, ala atas him mereka. Wa dan la tidak. Atau bukan. La tidak atau bukan. Ad-dhalin orang-orang yang sesat. Ad-dhalin orang-orang yang sesat. Dhalla. Dhalla pakai dhad. Dhalla artinya sesat. Ya. Baik, kita ulang. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat ala atas him mereka ghairi bukan al-maghdubi yang dimurkai yang dibenci ala atas him mereka wa dan la tidak ad-dhallin orang-orang yang sesat. Saya ulang sekali dari atas ayat 5. Iyyaka hanya kepadamu ya Rob ya. Na'budu kami beribadah kami menyembah. Wa dan iyyaka hanya kepadamu ya Rob. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Ihdi tunjukkanlah olehmu ya Rob. Na kepada kami as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus.
sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat ala atas him mereka ghairi bukan al-maghdubi yang dibenci yang dimurkai ala atas him mereka wa dan la tidak atau bukan ad-dallin orang-orang yang sesat. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Iyaka hanya A'udzubillahi padamu minasyaitonirrajim. kami menyembah, Iyaka hanya kepadamu wa na'budu iyaka kami dan menyembah, hanya wa kepadamu dan iyaka hanya kepadamu nasta'inu, nasta'in. Kami minta meminta tolong. pertolongan. Minta tolong. Tunjukkanlah olehmu ya Ihdina, Rabb. Nah, kepada kami engkau tunjuki kami, as-sirata jalan al-mustaqimah Ihdina, yang engkau tunjuki kami sirata jalan al-ladina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat ala atasnya mereka goiri bukan al-maghdubi yang dimurkai ala atasnya mereka wa dan la tidak atau jangan tidak atau bukan ad-dallin orang-orang yang sesat. Baik. Al-mustaqimah itu orang-orang yang lurus ya Ustaz. Bukan yang lurus, Yang mufrad dia. lurus. Mufrad. Kalau zamannya mustaqimina atau mustaqimuna ya gitu. Baik, silakan Pak Mazwar. Ustaz, 7. Ya. Nanya satu lagi. boleh nanya Pak Ustaz? Oh, boleh, Pak. Itu kalau siratal mustaqim itu bukan itu mubtada dan khobar bukan Pak Ustaz? Bukan. Kalau mubtada khobar mesti dia dhammah, mesti dia marfu. Loh, kok diambil? Baru dipakai sekarang. Oh, masuk. Baru Ya. dipakai. Ya, Pak makasih, Mazwar. Pak Ustaz. Ya, sosok. Pak Mazwar gimana? Mau nanya satu lagi Ustaz. Ghairil maghdubi. Ini dua-dua kasrah karena ala itu Ustaz. Iya, betul. Jadi goiri itu kenapa dia goiri? Karena dia mestinya di situ ada huruf yang dibuang. Jadi misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi asalnya mestinya goiro karena ada nyambung ya, nyambung dengan yang di depannya ada huruf jar yang dibuang. Ya. Wa fi ghairi. Jadi dihilangkan di situ. Jadi sehingga langsung dia ghairi saja di situ. Bukan Jadi jadinya pengaruh huruf jar yang ala itu Ustaz. Alaihim, ala. Itu kan huruf jar itu. karena huruf jar itu dia tidak bisa menjarkan dua isim sekaligus, tapi ada efek jadi idhofah. Jadi asalnya begini, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ala ghairil maghdubi. Jadi ada ala juga di situ tapi dihilangkan alanya. Ya. Begitu. Jadi ada huruf jar yang dibuang. Ada huruf jar yang dibuang sehingga menjadi ghairi. Nah, ghairinya isim majrur, al-maghdubinya dia idhofah ngikuti ke ghairi. Makanya jumlahnya jumlah idhofah karena ngikut. Begitu. Baik. Ya, silakan diterjemah Pak Mazwar ayat 5 sampai 7. Nanti setelah terjemah semuanya selesai, baru kita bahas tentang ilmu nahwu dan sorofnya sekaligus i'rabnya. Baik, iyaka hanya kepadamu na'budu. Kami menyembah. Wa dan iyaka hanya kepadamu nasta'inu. Kami minta tolong. Ihdi engkau tunjukkanlah kami as-sirata jalan al-mustaqimah yang lurus. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat alaihim atas mereka ghairi bukan al-maqdud
yang dimarahi, yang dimurkai. Ya. Alaihim atas mereka, wala dan bukan adhalin, dhalin yang sesat. Ya, orang-orang yang sesat, Orang-orang adolin yang sesat, ya. yang sesat atau yang sesat. Baik, alhamdulillah. Pak Tahir silakan. Iya Kak, hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa dan iya Kak, dan hanya kepada Engkau nasta'inu kami minta pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami as-siratal, jalan al-mustaqimah, yang lurus. Siratal, jalan orang-orang alladzina, siratal jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, yang telah Engkau beri nikmat alaihim, kepadanya, ghairil, Alaihim atas mereka, atas mereka, ghairil, dan bukan al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imron silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, hanya kepada kamu na'budu, na'budu kami menyembah, wa dan iya hanya kepadamu kamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Dibaca sekaligus Ihdi, Pak Imron. iya Pak Imron. Kak, hanya kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Ihdi, tunjukkanlah olehmu kepada kami asyiroto, jalan al-mustaqima, yang lurus. Siroto, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau telah beri nikmat ala atas him mereka, wairi, bukan al-maudubi, orang-orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, wadan la tidak, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka, hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa dan iyaka hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami asyiroto, jalan al-mustaqim, yang lurus. Siroto, jalan aladina, orang-orang yang an'amta, telah engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, goiri, bukan al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, wala dan bukan adolin, orang-orang yang sesat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka, hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'inu kami mohon pertolongan. Ihdi, tunjukilah kami as-sirata, jalan al-mustaqimah, yang lurus. Sirata, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau telah beri nikmat ala atasim mereka, ghairi, bukan al-maghdubi, yang kau murkai, ala atasim mereka, wala dan bukan adhalin, yang kau sesatkan. Ya, yang sesat. Mereka orang-orang yang sesat. Sesat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka,
hanya kepada Engkau ya Rabb, na'budu kami menyembah, wa dan iyyaka hanya kepadamu, nasta'in kami minta pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami as-sirat jalan al-mustaqim yang lurus. Siratal ladzi, jalan alladzina orang-orang yang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka, ghairin bukan al-maghlub orang yang sesat, alaihim orang yang dimurkai Ustaz. Ya, dimurkai atau dibenci. Orang yang dimurkai alaihim atas mereka, wala dan tidak ad-dhalin orang-orang yang sesat. Putus. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa dan iya hanya kepada. Jadi tidak bisa diterjemahkan iya kemudian Kak. Jadi langsung iya Kak. Ya. Iya Kak, hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa dan iya Kak hanya kepadamu nasta'inu kami meminta pertolongan. Putus ya? Putus. Tunjukkan kepada ihdinas, tunjukkan kepada kami as-sirat. Olehmu ya Rob. Tunjukkan olehmu ya Rob. Nah kepada kami as-sirata jalan al-mustaqimah yang lurus. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka, ghairi bukan al-maghdubi yang dimurkai, alaihim atas mereka, wa dan la bukan ad-dhalin orang-orang yang sesat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Ihdina tunjukkanlah kami as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka, ghairi bukanlah al-maghdubi orang-orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, Al-maghdubi orang, bukan orang-orang. Jadi bentuknya tunggal. Al-maghdubi yang dimurkai, yang dibenci. Dimurkai alaihim kepada mereka, wala dan tidak ad-dhalin orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Baik, alhamdulillah. Nah, untuk terjemahnya kita bisa ulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam Al-Fatihah ini ya kita lihat ada puluhan kata. Jadi ketika kita bisa menerjemahkan Al-Fatihah dan mengingat setiap kata di Al-Fatihah itu ada puluhan kata. Coba kita hitung. Pertama bi, kedua ismi, ketiga Allah, keempat Ar-Rahman, kemudian kelima Ar-Rahim. Keenam alhamdu, kemudian ketujuh li, kedelapan robbi, kemudian kesembilan al-alamin. Yang ke-10 maliki, yang ke-11 yaumi, yang ke-12 ad-din. 13 iyyaka, 14 na'budu, 15 wa, 16 nasta'in. 17 ihdi, 18 na, 19 as-sirata, 20 al-mustaqimah, 21 alladzina, 22 an'amta, 23 ala, 24 him, 25 ghairi, 26 al-maghdubi, 27 la, 28 ad-dhalin. Jadi dalam surah Al-Fatihah ada 28 kata. Itu yang pokok, tidak termasuk yang diulang-ulang ya. Jadi yang diulang-ulangnya tidak dihitung karena saya maksudkan adalah kata pokoknya yang tidak diulang-ulang. Artinya jika kita menguasai Al-Fatihah
maka kita menguasai 28 kata. Ya, termasuk dari dari kategori isim atau fiil atau huruf. Ya, jadi 28 kata itu campuran isim, fiil dan huruf. Contoh bi itu huruf, ya, ismi Allah itu isim, ar-Rahman ar-Rahim isim, fiil contoh na'budu, nasta'in, ya, ihdi itu juga fiil, an'amta fiil. Jadi ada kombinasi 28 kata di Al-Fatihah itu isim, fiil dan huruf dengan jumlah 28 kata, dan kita bisa kuasai insya Allah, dan ini menjadi bekal untuk kita bisa memahami terjemah di ayat-ayat berikutnya atau di surah-surah berikut. Baik, ya, sebelum lanjut ke kaidah bahasa Arab, ada yang ditanyakan dari sisi terjemah Bapak Ibu? Kalau dari dihitung huruf, bagaimana bismillah itu? Kan ba, sin, mim, kemudian lam alifnya dihitung huruf atau langsung lamnya? Ya, kalau dihitung huruf semua tidak terkecuali harus dihitung. Bahkan kalau dihitung huruf ada yang tersembunyi, Bu. Bi, kemudian jadi asalnya kan bi ismi. Asalnya bi ismi. Ada hamzah yang dibuang di situ. Jadinya ismi. Kalau kita dilihat itu ba satu huruf, hamzah satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf. Bismi itu terdiri dari 5 huruf. Itu. Jadi Allah bukan 3 ya. Ya, Allah berapa huruf? Pertama hamzah, kedua lam, ketiga lam, keempat ha. Jadi ada. Jadi huruf begitu. Tapi bagi saya yang terpenting ada kita paham kata, karena pembagian katanya itu ada isim, huruf. Masalah terkait dengan huruf susunan dari kata itu kita bisa olah sendiri ya. Saya kira Bapak Ibu mudah untuk bisa memahami itu. Tapi yang terpenting bagi kita adalah memahami kata. Kata yang termasuk kata isim atau fiil atau huruf kata bantu. Ya. Ustaz. Ya, silakan Pak. Tadi Ustadz jelaskan al-maktubi itu tunggal tapi ada domir him di depannya, itu gimana penjelasannya Ustaz? Ada domir apa Pak? Him, alaihim, him. Ya, betul. Nah, inilah yang nanti akan terjadi terkait dengan tafsir, Pak. Jadi dalam Quran itu kan ada banyak unsur ilmu di dalamnya. Ya, unsur ilmu di dalamnya. Dari sisi ilmu nahwu begini, ilmu tasrif begini. Nah, ilmu nahwu tasrif itu nanti akan ya dia ada berkaitan benang merahnya dengan ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir itu tidak bisa dia serampangan memahami Quran, mengungkap isi Quran tanpa dasar pijakannya ilmu nahwu dan sorob. Mungkin saya buka sedikit ya untuk sebelum dilanjutkan. Jadi nanti faktanya baik di zaman Nabi ya, faktanya baik di zaman Nabi maupun hari ini al-maghdub itu kan tafsirannya kan al-Yahud, orang Yahudi. Ad-dhalin tafsirannya an-Nasara, Nasrani. Jadi kenapa al-maghdub itu yang dibenci tapi bentuknya tunggal, sedangkan ad-dhalin itu bentuknya jamak mudzakkar salim, ad-dhalin atau ad-dhalun itu orang jamak mudzakkar salim. Karena faktanya populasi orang Yahudi jauh lebih sedikit daripada populasi orang Nasrani. Kita faktanya baik di zaman Nabi maupun hari ini. Banyakkan mana orang yang menganut Nasrani, misalkan katakannya, atau afiliasi Nasrani dengan yang afiliasi kepada Yahudi. Tentu banyakkan Nasrani. Itu faktanya. Jadi tafsir di Quran dan ayat di Quran itu tidak serta-merta Allah gunakan pilihan kata, kecuali ada maksud fakta yang akan terungkap. Baik sudah terungkap di zaman Nabi atau kemudian di zaman berikutnya Allah akan buktikan kebenaran Quran. Pilihan kata itu tidak sembarangan tapi ada maksud dan tujuannya. Begitu Pak Budi, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik. Baik, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan nahwu sorofnya, kaidahnya. Baik Bapak Ibu sekalian.
Pertama tadi sampaikan iyaka itu gak bisa dipisah iya dengan ka. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Ya sudah satu kesatuan bahwa iyaka ini adalah dia menjadi isim sehingga dia menjadi maf'ulun bih ya di depan. Kemudian bagaimana mengirobkannya? Ya, mengirobkannya bagaimana? Iyaka ya iyaka isim ya isim mabniun atau isim ma'rifat ya iyaka isim ma'rifat mabniun alal fathi. Jadi begitu i'rabnya. Iyaka isim ma'rifat mabniun alal fathi. Ya, iyaka isim ma'rifat mabniun alal fathi. Na'budu ya, na'budu fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari. Jadi langsung ke fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu pilihannya ada 3. Ya, fi'il mudhari itu pilihannya 3, yaitu fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari af'alul khamsah, atau fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, kalau yang hurufnya di sini selain alif, waw, ya, maka pastikan itu sahih. Kategorinya sahih akhir gitu. Kemudian kalau dia ada akhiran ya nun atau waw nun, fi'il mudhari ada akhiran waw alif atau waw nun atau ya nun, dipastikan itu adalah af'alul khamsah. Nah, kalau fi'il mudhari ada akhiran ada ya di belakangnya atau ada alif lazimah atau ada waw tapi wawnya bukan ada alifnya, hanya waw saja tanpa alif, maka itu adalah mu'tal. Jadi na'budu fi'il mudhari sahihul akhir. Ya, jadi fi'il mudhari sahih akhir marfu, cirinya dhammah. Jadi rumusnya adalah sebutkan jenis katanya, jenis kalimahnya. Kalau isim sebutkan isim, kalau fi'il sebutkan fi'il, kalau huruf sebutkan huruf. Itu Mati, Suara Ustadz hilang ya? hilang, Saya putus. mati. gimana, Pak? Hilang suaranya? Tadi hilang, nggak kedengaran. Ya, sinyalnya nih lagi kurang bagus. Ya. Sering putus. Ustadz mau tanya, yang iyaka tadi Ustadz bilang isim ma'rifat itu kan nggak ada alnya Ustadz. Gimana? Iyaka Ustadz bilang tadi, kalau saya lagi ke belakang barusan, isim ma'rifat gitu ya. Ya, isim ma'rifat mabni atas fathah. Ya tapi kan nggak ada alif lamnya tuh. Ya, isim ma'rifat itu gak mesti ada alif lam. Jadi secara maknawi. Jadi secara maknawinya itu ma'rifat. Ma'rifat artinya apa Ustadz? Ma'rifat itu khusus. Khusus. Ya, khusus. Kalau nakiroh itu umum. Nah, yang membedakan ini tidak ada alif lam, tapi harus ma'rifat itu gimana, Ustaz? Ya, domirnya kan ka. Ka itu kan tunggal. Kalau kum itu jamak. Iyaka hanya kepadamu. Kepadamu itu kan tunggal, bukan jamak. Kata kalau hanya kepada kalian, iyakum misalkan. Kalau iyakum hanya kepada kalian, berarti itu dia nakiroh. Oh, gitu. Iya. Tunggal sama jamak itu hubungannya ke ma'rifat sama nakirah ya Ustadz ya? Betul. Jadi kalau dari sisi makna, ma'rifat itu maknanya tunggal dia. Maknanya tunggal atau maknanya dia khusus. Khusus ya, spesifik khusus. Kalau nakiroh itu dia umum. Ya, umum arti kan banyak, umum sifatnya begitu. Kalau misalnya al-masjid itu kan tunggal ya. Betul. Tidak ada al-masjidani gitu, nggak ada ya? Ya, kalau misalkan ada, boleh Pak, masjidani itu artinya 2 masjid. Kagak pakai alif lam juga sebetulnya sudah menunjukkan 2 masjidani. Jadi kalau misalkan kita mau gunakan begini, contoh, al-masjidu sebuah masjid. Jadi kita terjemahkan al-masjidu itu bukan masjid, Pak. Al-masjidu sebuah masjid. Kalau dalam bahasa Inggris pakai de. Kalau jamak masjid itu jamaknya apa Ustaz? Masajid. Jadi tidak pernah ada al-masajid kalau gitu. Boleh al-masajid boleh.
Ya, tapi kan itu dia jamak bukan tunggal. Kalau dia dalam bentuk sudah jamak, maka alnya itu sebetulnya hanya sebatas formalitas aja, Pak. Jadi kalau kata tersebut sudah berbentuk jamak, maka al itu hanya formalitas saja. Atau bisa jadi dikaitkan nantinya dengan sifat karena mengikuti yang disifatinya, gitu. Jadi Jadi dalam bahasa, termasuk makrifat atau nakiroh. kenapa Pak, Ibu? Jadi itu Al-Masajid tadi itu, al-masjid. Al-Masajid itu Al-masajid ma'rifat itu atau nakiro? termasuk makrifat atau nakiroh. Ya, secara lafad itu ma'rifat. Jadi gini, kalau secara lafad itu ma'rifat, tapi jenis kalimatnya jamak, maka yang menangnya adalah makna jamaknya. Contoh misalkan, al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun itu mufrad atau jamak? Jamak. Sama. Sama Kenapa di situ Allah masih gunakan alif lam? Ya, artinya begini, Bapak Ibu sekalian, di dalam kaidah bahasa Arab, kalau dia sudah jamak, maka jadi gini, yang paling kuat dari sisi makna adalah jenisnya. Nah, lafad itu menguatkan saja atau hanya menambahkan saja. Jadi kalau dia sudah mufrad, ya dia mufrad. Tapi kalau misalkan dia jamak, ya sudah jamak. Tapi kalaupun ada kemudian jamak, tapi kok ada makrifat, apakah berubah jadi bentuknya tunggal? Ya tidak. Tapi hanya dia menambah, biasanya itu dengan konteks saat itu. Contoh misalkan, kenapa Allah menggunakan kata al-kafirun? Bukankah al-kafirun itu jamak, kok ditambahkan al? Allah ingin menunjukkan, ini dulu ayat itu ditunjukkan kepada orang kafir, bukan kafir sedunia. Tapi kafir yang dimaksud adalah kafir yang saat itu asbabun nuzul, yaitu kafir Mekah. Paham nggak Ibu Bapak Ibu sekalian? Nangkap nggak? Jadi kafir itu jamak. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa asbabun nuzul ayat ini turunnya ke kafir yang mana? Ke kafir Madinah, ke kafir Mekah, atau ke kafir Persia, atau kafir mana? Maka Allah berikan al. Artinya, oh berarti ini kafir kelompok banyak. Tapi kafir yang di wilayah mana ya? Nah, itu jadi tambahan maknanya. Oh, kafir yang dimaksud adalah kafir yang di Mekah saat itu. Jadi begitu, Bapak Ibu. Jadi ada makna tambahan yang menunjukkan sesuatu dalam ilmu tafsir itu adalah alamat untuk seorang ahli ilmu bisa menggali, kemudian menelusuri. Ini sebetulnya kafir yang dimaksud kafir yang mana gitu. Oh, ternyata kafir Mekah yang dimaksud. Maka qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah oleh Muhammad, wahai orang-orang kafir. Saat itu Rasulullah lagi di Mekah, maka kafir yang di Mekah itu yang dimaksud dengan asbabun nuzul ayat tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi al itu tertentu gitu ya Ustaz ya. Jadi dia bisa jamak, bisa tunggal. Bisa jamak, bisa Kalau tunggal. jamak untuk sekelompok itu tertentu itu. Tapi kalau tunggal kita bisa sebut satu gitu ya Ustaz. Betul, Satu betul. masjid. Al-masjid itu satu masjid gitu ya. Masjid, satu masjid atau sebuah masjid. Atau Tapi sebuah kalau masjidun itu masjid secara umum. Misalkan begini. Ya. Aina tusolli, di mana engkau sholat? Usolli fil masjid. Kalau dia mengatakan usolli fil masjid, saya sholat di masjid. Masjid yang biasa dia sholat, itu maksudnya. Maksudnya misalkan Masjid Al-Iman begitu. Tapi kalau dia bilang usolli fi masjidin, saya sholat di masjid. Masjid mana? Ya masjid umum. Dia nggak mau bocorkan dia sholat di masjid mana. Begitu. Itu dalam bahasa Arab begitu. Intinya di masjid aja gitu. Kalau fi masjidin intinya di masjid. Tapi kalau fil masjidi, di masjid yang sudah khusus. Artinya orang, kalau misalkan Pak Mazwar bertanya ke Pak Budi, misalkan Pak Budi jawab usolli fil masjid, artinya ya di Masjid Al-Iman itu gitu. Jadi yang sudah dipahami, makanya penggunaan pilihan kata dalam bahasa Arab pun mengandung arti. Jadi kalau kita ingin menunjukkan kepada kawan kita adalah suatu kebiasaan, maka gunakan makrifat. Tapi kalau kita tidak menunjukkan kebiasaan tapi menunjukkan tempat, gunakan nakiroh. Gitu. Gunakan nakiroh. Misalkan aina anta, ana fil bait. Ya, itu harus begitu. Anda di mana? Anta, engkau di mana? Ana fil bait. Saya di rumah. Maksudnya rumah kita, rumah sendiri. Tapi kalau misalkan Pak Wajwar ditanya, aina Pak Mazwar al-an? Di mana Pak Mazwar sekarang? Ana fi baitin. Saya di rumah. Rumah siapa? Enggak tahu gitu. Rumah siapa?
Fi baitin. Begitu. Ya, fi baitin di rumah, tapi rumah mana? Apakah Pak Imron, apakah di rumah Pak Tohir, nggak tahu, tapi fi baitin. Tapi kalau kita ngomong fil baiti, tidak ada lagi kecuali diartikan rumah kita, di rumah sendiri, begitu. Itu maknanya. Ana fi baitin di rumah cucu di Medan, Ustaz. Ya, itu. Ana fi baitin misalkan. Tapi kalau fil baiti itu untuk menunjukkan kita. Ya, yang biasa kita tinggal, begitu. Fil bait. Oke. Begitu. Jadi nakira itu umum ya, secara umum untuk menyeluruh, tapi al itu tertentu. Betul, tertentu. Jelas objeknya gitu ya. Bisa tunggal, bisa tunggal, bisa jamak. Betul, betul. Nah, begitu, Pak. Nah, ini sudah masuk ranah ilmu tafsir. Jadi kita belajar nahwu sorof, jadi langsung kebuka ilmu tafsirnya gitu. Jadi memang nggak bisa dipisahkan nahwu sorof dengan tafsir. Makanya kita pahami. Insya Allah sih dengan ngaji seperti ini kita nambah pemahaman kita bukan hanya kaidah bahasa Arabnya, tapi nanti kaidah tafsirnya sedikit-sedikit akan kebuka. Karena Quran ini kan berbahasa Arab dan penafsiran di dalam Quran termasuk para ulama tafsir tidak akan keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Mungkin untuk saat ini saya umumkan dulu aja bahasa umum. Iyaka itu isim ma'rifat mabni atas fathah. Kemudian yang saya akan sampaikan yang mungkin agak asing, yang biasa saya kira Bapak Ibu insya Allah memahami kayak na'budu, nasta'in itu udah fi'il mudhari. Oke, kemudian iyaka itu isim ma'rifat mabni atas fathah ya, sebagai maf'ul bih gitu aja Pak. Jadi kalau kita mau mengirobkan iyaka adalah isim ma'rifat mabni atas fathah sebagai maf'ul bih yang didahulukan atau yang didahulukan. Ya, fi'il maf'ul bih yang didahulukan, objek yang didahulukan begitu. Ihdi, nah ihdi itu fi'il amr mabni ala hadfil akhir. Asalnya ihdi. Asalnya ihdi. Ada di situ ada ya-nya tapi dibuang. Jadi kalau seperti ini konsepnya adalah ihdi fi'il amr mabni ala hadfil akhir gitu. Jadi fi'il amr mabni ala hadfil akhir, akar katanya adalah ada. Nah, kalau na juga sudah kan domir mutasil, kemudian asyiratu al-mustaqimah. Nah, kemudian an'amta fi'il madhi ma'lum mabni atas sukun. Kenapa sukun? Karena huruf ketiganya adalah mim dari kata na'ama atau na'ima. Jadi tetap kaidah utama untuk mabninya fi'il madhi lihat huruf ketiga. Lihat huruf ketiga yang aslinya. Kemudian kalau alaihim itu Bapak Ibu sudah paham insyaallah. Nah, ghairi itu isim nakiroh majrur. Ya, kenapa nakiroh? Karena secara lafaz ya. Nakiroh. Ya, beda kalau misalkan al-ghair itu, kalau al-ghair itu baru dia ma'rifat. Ghairi isim nakiroh majrur. Ya. Cirinya adalah kasroh begitu. Kemudian al-maghdubi isim ma'rifat majrur, cirinya kasroh. Nah, ghairil maghdubi adalah jumlah idhofah. Ghairil maghdubi jumlah idhofah. Kemudian la-nya huruf nafi ya sudah paham kita. Ad-dhalin ini adalah isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat. Nah, seperti tadi al-kafir. Loh, kok ini jama kok ada ma'rifat lagi? Karena banyak di dunia ini orang. Tapi di ayat ini yang dimaksud dengan sesat itu spesifik, sesatnya Nasrani. Kok kenapa Nasrani? Karena para ahli tafsir mengatakan, kenapa sesatnya Nasrani? Ya, Nabi dijadikan Tuhan, gimana gak sesat? Begitu. Itu yang dimaksud. Jadi ad-dhalin kalau pakai dia alif lam, maka jamaknya jamak menunjukkan kepada kelompok yang khusus, yaitu Nasrani. Makanya para ulama tidak salah menafsirkan. Ya, karena kalau misalkan dalam bentuk nakiroh, wala dolin misalkan, maka bukan orang sesat yang umum, siapapun itu yang sesat maka disebut dengan ad-dhalin. Tapi di sini yang dimaksud adalah an-nasara. Makanya terjemahnya begitu. Maknanya makna umum, makna jamak, tapi ditunjukkan kepada kelompok yang khusus begitu. Ya, ad-dhalin itu adalah isim ma'rifat jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim majrur. Kok kenapa majrur? Kan ada wawunya huruf atop yang ngikuti al-maghdubi. Makanya ad-dhalin itu dia isim ma'rifat majrur
jamak muda isim ma'rifat jamak mudzakkar salim majrur cirinya ya. Jadi majrurnya jamak mudzakkar salim itu dengan ya, sedangkan marfu'nya dengan wawu ad-dhalun. Mansubnya juga dengan ya sama. Jadi majrur dan mansubnya sama-sama dengan ya. Ad-dhalin isim ma'rifat jamak mudzakkar salim majrur cirinya ya begitu. Ya saya kira begitu ya. Kita satu ayat atau kita bagi 4 nih Bapak Ibu ya. Kita bagi 4 untuk menguraikannya. Pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang keempat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita bagi menjadi 4. Ya, silakan diawali Pak Mazwar. Baik, iyyaka isim ma'rifat mabniun ala fathi sebagai maf'ul bih yang di depan, dikedepankan sebelum sebelum kata kerja ya. Na'budu fi'il mudhari sahihun akhir. Na'budu fi'il mudhari sahihun akhir, ditandai dengan dhammah. Itu ya Gare. Na'budu fi'il mudhari sahih akhir marfu, ada kata marfunya. Marfu. Cirinya dhammah. Cirinya dhammah. Ya. Ya. Marfu, oh ya marfu ciri dhammah. Wa huruf artinya dan iyyaka isim wa huruf ataf mabni atas fathah. Wa huruf ataf mabni ala fathah ya betul. Iyyaka isim ma'rifat mabniun ala fathi yang dikedepankan di depan dari kata kerja. Nasta'inu fi'il mudhari sahih akhir marfu majrur ditandai dengan ya. Marfu. Oh marfu. Marfu tandanya dhammah. Marfu tandanya dhammah. Oh tadi bisa bilang ya. Yang ya yang ad-dhalin Pak, yang di bawah. Oh. Kalau nasta'inu ini enggak bisa sama dengan dhalin itu ya? Ada ya. Ya. Ya terakhir. Itu bentuknya ya. Jadi ya-nya di situ bukan ya jamak. Ya, memang kalau kita tidak memang terkecoh dengan ya-nya sama-sama ya-nya, tapi di situ bukan jamak. Jadi na'budu dengan nasta'in satu level. Sama-sama dia kalimatnya kalimat yang tunggal. Ya, kalimatnya kalimat tunggal, tapi maknanya ada domirnya di situ, domir jamak. Oh, karena udah huruf ilat itu ya Ustaz ya. Betul, ada huruf ilatnya maka betul dia ilatnya. Betul Pak. Baik, alhamdulillah berikutnya Pak Tahir silakan ayat yang ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Ihdi fi'il amr mabni ala kasri dari kata hada. Mabni ala hadfil akhir. Mabni dibuang mabni ala hadfin. Aku. Mabni ala ala akhir. Harfu akhir ya Ustaz. Ya, betul. Oh. Na isim domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ya. Asyiroto isim ma'rifat mansub kirinya fathah. Ya, sebagai maf'ul bih kedua. Sebagai maf'ul bih. Kedua. Sebagai maf'ul bih ya. Pertama ya. Maf'ul bih yang kedua. Oh, maf'ul bih yang kedua ya. Ya, as-siratal mustaqima isim ma'rifat mansub cirinya fathah sebagai asyiroto al-mustaqim jumlah idhofah. Bukan al-mustaqim sebagai sifat. Tadi isim ma'rifat mansub cirinya fathah. Sebagai sifat dari al-asyiroto. Sebagai sifat dari asyiroto. Oh ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imron, siratal ladzina an'amta alaihim.
billahi minasyaitonirrajim. Siroto isim nakiroh mabni ala fathah. Bukan, mansub cirinya fathah. Oh, mansub cirinya fathah. Mansub cirinya fathah. Aladina isim mausul mabni ala fathah. Ya, betul. An'amta fi'il madi mabni ala fathah. Betul. Ala sukun, maaf. Ala sukun, Pak. Atas sukun. Alai huruf jar mabni ala sukun. Ya. Isim domir muttasil mabni ala sukun. Cukup, alhamdulillah. Berikutnya, Pak Awan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Goiri huruf nahi. Ghairi isim nakirah. Goiri isim nakiro, majrur cirinya kasroh. Ya. Al-maghdubi isim ma'rifat, majrur cirinya kasroh. Ghairil Alai maghdubi jumlah idofa. ala Harf jar. Huruf jar Pak Ustaz. ya betul. Mabni Huruf atas jar mabniun ala fathah, sukun. atas Baik. fathah. Ala sukun. Ala sukun. Him ya, ala sukun. Him isim domir mabniun ala sukun. Wa huruf apa namanya? Atop ya Pak Ustaz. Atop mabniun ala fathah. La huruf La. nahi. Nafi. Nafi. La huruf nafi mabniun ala fathah. Sukun. Ala sukun. Adolin. Oh, yang itunya ya. La huruf nafi mabniun ala sukun. Adolin isim marifat jamak muzakkar salim. Ya. Majrur cirinya ya. Betul, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, silakan kembali ke awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka isim apa tadi namanya Ustaz? Isim ma'rifat mabni atas fathah. Iyyaka isim ma'rifat mabni atas fathah. Na'budu fi'il mudhari ya. Mudhari ya. Fi'il mudhari marfu cirinya doma. Betul. Wa huruf jar huruf atop. Wa huruf atop mabni atas fathi. Iyyaka isim nakirah. Ma'rifat mabni atas bukan Iyyaka sebagai maf'ul bih yang didahulukan. Nasta'in fi'il mudhari. Nasta'inu fi'il mudhari marfu. Cirinya Doma. Marfu cirinya ya. Doma. Ya, cirinya doma. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dilanjut, silakan. Ada Abrani, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina. Ihdi amar. Ihdi fil amar. Ihdi fil amar. Betul. Na isim domir. Isim domir. Betul. As-sirata isim alif lam. Ada alif lam, isim apa namanya? Isim ma'rifat. Betul, ma'rifat. Al-mustaqima. Al-mustaqima isim ma'rifat juga Ustaz. Ya. Alhamdulillah, betul Pak. Baik, berikutnya Bu Harti, silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirato isim nakirah mansub cirinya fathah.
Betul. Alladzina isim mausul Di atas. mabni atas fathah. Ya, an'amta. An'amta fi'il madhi mabni atas sukun ya. Betul, sukun. Ala huruf jar mabni atas sukun. Him Him. domir isim domir mutasil mabni atas sukun. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ghairi isim nakirah mabni ala kasri, al-maghdubi isim ma'rifat Majrur, bukan ghairi tandanya isim nakir majrur, cirinya kasroh. ya istrinya kasrah. Al-maghdubi isim ma'rifat majrur tandanya kasrah. Ghairil Ya. maghdubi idhofah. Ya, betul. Alaihim. Alaihim. Alai harfu jar mabni ala sukun, him isim dhamir muttasil mabni ala sukun, wa harfu ataf mabni ala fathi, la harfu nafi mabni ala sukun, ad-dhalina isim ma'rifah jamak mudzakkar salim majrur tandanya iya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah kita uraikan. Di sini saya mungkin akan sampaikan ayat 5 dulu mengingat waktu. Jadi saya harus nanti di online di kelas lain. Jadi saya akan jelaskan satu ayat dulu, mungkin sederhana, simpel aja. Pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan maf'ul bih didahulukan supaya manusia itu betul-betul fokus hanya kepada Allah saja. Tidak ada yang lain. Jika menggunakan kata na'budu iyyaka, bisa jadi selain Allah itu ada yang disembah juga. Artinya tidak fokus. Jadi dalam bahasa Arab kalau maf'ul bihnya diletakkan di belakang normal berarti ada yang lain. Contoh misalkan akal tu khubzan, saya makan roti. Kalau kata maf'ul bihnya, objeknya di belakang, saya makan roti, akal tu khubzan, maka bisa jadi selain roti ada yang dimakan. Bisa jadi potensi. Tapi kalau khubzan akal tu, hanya roti yang saya makan, berarti gak ada yang lain. Sama juga Allah juga begitu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, berarti tidak ada lagi yang lain, hanya kepada Allah saja. Na'budu maupun nasta'in. Yang kedua, Allah dahulukan kata na'budu sebelum kata nasta'in. Jadi tidak dibalik iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Alasan yang pertama adalah karena na'budu itu prioritas, nasta'in itu bonus. Jadi sebagaimana di Quran di Az-Zariyat itu disampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang tujuan penciptaan manusia, jin dan manusia adalah untuk beribadah. Makanya na'budunya didahulukan, kewajibannya didahulukan. Baru kemudian nasta'innya, haknya diberikan. Ya sama ketika orang karyawan kerja dulu, kewajiban dulu dilaksanakan. Setelah itu maka dia akan mendapatkan haknya, itu gajinya misalkan begitu. Yang kedua, ini ada dari sisi unsur ilmu balaghah, yaitu keindahan susunan akhir ayat. Keindahan susunan akhir ayat yaitu ketika dari atas maknanya kemudian alamin, ar-rahim lagi, ad-din, maka di sini nasta'in. Jadi ini secara ilmu keindahan bahasa ini nyambung. Jadi nasta'in, kalau seandainya iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu, maka tidak akan matching dengan ujung-ujung ayat yang di atasnya. Itu dari sisi ilmu balaghah atau keindahan bahasanya. Ya, saya kira mungkin itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf saya harus lanjut ke kelas yang lain online. Jadi kita cukupkan untuk ini. Nanti insya Allah dibahas 2 ayat sisanya di prolog di awal sebelum kita memulai di surah Al-Baqarah insya Allah. Demikian Bapak Ibu. Bentar, Ustaz. Ya. Ini saya juga nerbitin buku tafsir dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in oleh Imam Ibnu Qayyim itu ya. Itu 3 jilid.
Judulnya Madarikus Salikin. Itu cuma tafsir iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in sampai 3 jilid ulama kalau nulis buku. Masya Allah. Betul, karena Cuma tafsir ayat ini aja tuh, iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. betul ada itu ya betul. Saya tahu kitab Madarikus ini. Salikin kita terbitin ya. Bahkan ada lagi ulama itu Syekh Asy-Sya'di itu ada tafsir Al-Asas, bukan Asad ya. Itu ada tafsir Al-Asas. Jadi satu kitab yang tebal itu hanya menafsirkan Al-Fatihah saja. Itu bahkan bisa 3 Kalau jilid. 3 jilid cuma 1 ayat ini, ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul, betul. Luar biasa itu. Ya. Ya udah Ustaz. Dulu dibawakan hari Rabu itu Pak Thohir. Nanti nggak bisa habis kajiannya. Gimana iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Menafsirkan ayat 5 saja sampai berjilid-jilid. Memang ini keutamaannya, makanya kita bahas yang intinya saja. Kalau sampai ke dalam-dalamnya bisa jadi untuk 3 bulan ke depan ya kita hanya bahas Al-Fatihah saja. Kita kajar ilmu tafsir. Karena kita fokusnya bukan ilmu tafsir, tapi fokusnya kita adalah ilmu bahasa, tapi ada tafsir yang kita perlu jelaskan supaya kita dapat pemahaman yang utuh tentang ayat yang kita baca, begitu. Amin ya. Baik Ustaz, silakan. Halo. Ya, syukran kasir Bapak. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kafatul majid subhanaka bihamdika asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu